Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurlela dari kelas IAT 4A dengan NIM 200830405. Kali ini saya akan mengulas hasil bacaan dari buku The History of Quranic Text karya Profesor Dr. Muhammad M. Al-Azami dan dari buku Rekonstruksi Sejarah Al-Quran karya Taufik Adnan Amal. Dengan topik ulasan kali ini yaitu mengenai kodifikasi dan keotentisitasan Mushaf Utsmani. Dalam mengajarkan Al-Quran, Nabi Muhammad SAW menggunakan dialek yang berbeda, yakni disesuaikan dengan suku dan kabilah dari para sahabat dan atau dari orang yang diajarnya. Sehingga para sahabat yang selanjutnya menyebar ke berbagai wilayah untuk mengajarkan Al-Quran, mereka mengajarkan Al-Qurannya dengan menggunakan dialek masing-masing. Akibatnya, terjadi sebuah perbedaan yang kemudian menyebabkan terjadinya kerancuan dan munculnya perselisihan di kalangan masyarakat dalam pembacaan Al-Quran. Perbedaan tersebut sebenarnya sudah terjadi pada saat kekhalifahan Umar bin Khattab. Salah satunya yaitu ketika Ibnu Mas'ud mengajarkan Al-Quran dengan dialek Hudail, yang kemudian hal tersebut membuat Umar bin Khattab naik pitam. Sebab Al-Quran sendiri diturunkan dalam dialek Quraisy, maka mengajarkannya pun harus menggunakan dialek Quraisy. Kemudian pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan, tepatnya pada tahun 25 Hijriah, perbedaan dialek tersebut dicoba untuk diselesaikan. Caranya yang pertama yaitu dengan mengumpulkan umat Islam dan menerangkan tentang masalah perbedaan tersebut, dan kemudian meminta pendapat mereka bagaimana cara untuk mengatasi masalah mengenai perbedaan tersebut. Nah, selanjutnya Utsman pun mulai membuat atau menyusun mushaf untuk kemudian digunakan sebagai satu-satunya mushaf oleh umat Islam. Ada banyak riwayat yang menyatakan atau menerangkan tentang bagaimana Utsman melakukan tugas tersebut. Bahkan ada riwayat yang menyebutkan bahwa hanyalah meneruskan proses penyusunan mushaf tersebut yang dilakukan pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, di mana pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab itu penyusunan Al-Quran tidak selesai sebab Umar bin Khattab keburu terbunuh. Namun riwayat yang paling terkenal mengenai bagaimana Utsman bin Affan menyusun dan mengumpulkan Al-Quran itu ada dua. Yang pertama yaitu riwayat yang menyatakan bahwa penyusunan dan pengumpulan Al-Quran didasarkan pada suhuf yang berada di tangan Hafsah, yaitu mantan istri Nabi. Lalu yang kedua, riwayat yang menyatakan bahwa penyusunan dan pengumpulan Al-Quran didasarkan pada sumber mana sebelum membandingkannya dengan suhuf yang ada. Berdasarkan riwayat yang pertama, Utsman berusaha melacak suhuf dari Hafsah yang kemudian ia akan mempercepat penyusunan penulisan dan memperbanyak salinan agar kemudian suhuf tersebut bisa dikembalikan lagi ke Hafsah. Sebagaimana riwayat Al-Bara yang menyatakan bahwa Utsman mengirim pesan kepada Hafsah untuk menyerahkan suhuf tersebut dan kemudian memerintahkan kepada Zaid bin Sabit yang berasal dari kaum Ansar, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Haris bin Hisam, yang ketiganya berasal dari Quraisy, untuk mengambil suhuf tersebut ke rumah Hafsah dan kemudian menyusunnya dengan Zaid bin Sabit sebagai ketuanya. Pemilihan keempat penyusun Al-Quran itu ialah karena yang pertama, Zaid memang orang yang telah terlibat dalam penulisan Al-Quran sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Kemudian Zaid juga terlibat dalam penyusunan mushaf pada masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq. Dan ketiga orang lainnya itu karena mereka bertiga berasal dari kaum Quraisy, sehingga tujuannya yaitu untuk menjaga kesejatian dialek Quraisy dalam penyalinan mushaf. Setelah penyusunan dan penyalinan itu selesai,
Kemudian Utsman mengembalikan suhuf kepada Hafsah dan mengirim salinan-salinan tersebut ke setiap provinsi dan wilayah kekuasaan Islam, dan kemudian memerintahkan untuk membakar atau memusnahkan seluruh rekaman Al-Quran yang ada. Sementara itu, berdasarkan riwayat yang kedua, disebutkan bahwa penyusunan mushaf Al-Quran, Utsman bin Affan membentuk panitia yang berjumlah 12 orang dari kedua suku, yaitu dari suku Quraisy dan suku Ansar, yang salah dua diantaranya yaitu ada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit. Dalam proses penyusunannya ini, Utsman bin Affan memerintahkan dan menganjurkan kepada siapa saja yang memiliki ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi untuk menyerahkan kepadanya. Namun dengan syarat ketika penyampai ini menyerahkan ayat-ayat Al-Quran, ia akan disumpah terlebih dahulu, barulah kemudian ayat-ayat tersebut diserahkan kepada Zaid bin Sabit untuk ditulis. Setelah mushaf itu tersusun, kemudian Utsman membandingkannya dengan suhuf yang ada pada Aisyah dengan memerintahkan Umar bin Sabah untuk mengambil ke rumah Aisyah. Barulah setelah itu, Utsman memerintahkan kepada Zaid bin Sabit untuk membetulkan sebagaimana mestinya. Setelah dibandingkan dengan suhuf Aisyah, kemudian Utsman memverifikasi ayat-ayat yang disusunnya itu dengan suhuf yang ada pada Hafsah, yaitu mantan istri Nabi, dengan memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengambil suhuf tersebut ke rumah Hafsah. Setelah dibandingkan dan diverifikasi dengan suhuf yang ada pada Hafsah, Zaid bin Sabit tidak menemukan adanya perbedaan, sehingga mushaf tersebut pun dikembalikan atau diserahkan kepada Utsman. Barulah dengan penuh kegembiraan, Utsman memerintahkan orang-orang untuk membuat duplikat dari mushaf tersebut. Setelah proses pengkodifikasian selesai, kemudian mushaf Utsmani disebarkan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam. Banyak riwayat yang menyebutkan tentang berapa jumlah mushaf yang berhasil diselesaikan dan dikirim ke mana saja mushaf tersebut. Namun, riwayat yang paling sesuai ialah riwayat yang menyebutkan bahwa ada 4 salinan mushaf, di mana yang satu salinan itu disimpan di Madinah, dan yang tiga lainnya itu dikirim ke Kufah, Basrah, dan Damaskus. Kemudian, mushaf-mushaf yang ada sebelumnya atau mushaf yang sebelum mushaf Utsmani itu diperintahkan untuk dimusnahkan, yaitu dengan cara dibakar. Dalam penyebaran mushaf Utsmani ke berbagai daerah, waktu yang diperlukan tidak sedikit, atau dengan kata lain memerlukan waktu yang cukup lama. Hal ini berkaitan dengan para penghafal Quran yang harus menyesuaikan hafalan Al-Quran mereka dengan bacaan Al-Quran yang tertulis dalam mushaf Utsmani. Bahkan mushaf Utsmani ini yang disebar pada kenyataannya masih terdapat kekeliruan yang dilakukan secara tidak sengaja oleh para penyalin Al-Quran atau para penyalin mushaf, sehingga kemudian menyebabkan adanya sejumlah variasi mushaf Utsmani yang disebarkan ke berbagai daerah. Dalam hal tanda bacanya, mushaf Utsmani yang ditulis oleh Zaid bin Sabit mengalami perkembangan berdasarkan sumber yang dipakai. Adapun tanda baca dari sumber mushaf Utsmani itu diantaranya yang pertama yaitu mengenai tanda pemisah surah. Yang pertama, mushafnya tidak memiliki tanda pemisah surat, hanya diketahui dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pemisah suratnya itu hanya diketahui dari kalimat Bismillah. Kemudian yang kedua yaitu terdapat tanda pemisah surat, yaitu ungkapan kalimat khot, seperti dalam mushaf Malik bin Abi Amir. Lalu yang ketiga yaitu tertulis nama surat yang dalam tinta emas. Seperti ini terjadi pada awal abad kedua Hijriah. Lalu yang kedua yaitu mengenai tanda pemisah ayat. Yang pertama yaitu tidak adanya pemisah ayat seperti dalam mushaf Samarkand atau mushaf Taskent yang dinisbahkan ke Utsmani. Lalu yang kedua yaitu pemisah ayat
dalam mushaf yang ditulis dari skrip Hejazi pada tahun pertama Hijriah. Pemisah ayat ini ada 3 jenis. Yang pertama yaitu pemisah ayat dalam bentuk titik kolom. Yang kedua, pemisah ayat dalam bentuk 4 titik horizontal. Yang ketiga, pemisah ayat dalam bentuk segitiga. Lalu yang ketiga yaitu pemisah ayatnya berupa tanda khusus pada setiap ayat kelima atau ayat ke-10. Setelah pembentukan tanda baca tersebut, kemudian pada abad pertama Hijriah, Al-Quran dikelompokkan ke dalam 7 bagian atau manazil, dengan ditujukan untuk orang yang mau menyelesaikan membaca mushaf tersebut dalam 1 minggu. Lalu pada abad ketiga Hijriah, Al-Quran dikelompokkan menjadi 30 bagian atau 30 juz, dengan ditujukan untuk orang yang mau menyelesaikan tadarus atau membaca mushaf dalam waktu 1 bulan. Adapun beberapa karakteristik dari mushaf Utsmani, diantaranya yang pertama adalah disusun mulai dari surat-surat terpanjang ke surat-surat yang lebih pendek. Lalu yang kedua, jumlah suratnya ada 114 surat, dengan penamaan suratnya mulai memasyarakat pada abad ke-8, pada pertengahan abad ke-8. Penamaan surat ini biasanya dirujuk pada ungkapan awal surat, kata kunci yang muncul di awal ataupun akhir surat, kemudian dari nama diri atau orang yang muncul seperti surat Yusuf, surat Maryam, dan berdasarkan kandungannya seperti surat Al-Fatihah. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu terdapat surat-surat yang diawali oleh ayat-ayat mutasyabihat atau oleh para ulama disebut sebagai ayat-ayat yang maknanya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu karakteristik yang ketiga yaitu jumlah ayatnya yang beberapa riwayat menyebutkan berbeda-beda. Di mana menurut orang Madinah awal, jumlah ayat dalam Al-Quran ialah 6.000 ayat. Sedangkan menurut orang Madinah akhir ialah berjumlah 6.124 ayat. Menurut orang Mekah, jumlah ayat Al-Quran ialah 6.219 ayat. Menurut orang Kufah berjumlah 6.263 ayat. Menurut orang Basrah berjumlah 6.204 ayat. Dan menurut orang Syria atau Syam berjumlah 6.225 ayat. Sementara itu ada satu riwayat yang menyebutkan bahwa jumlah ayat Al-Quran itu ialah 6.226 ayat. Al-Quran yang sampai ke tangan kita saat ini menurut sejumlah riwayat sebenarnya tidak secara seluruhnya atau tidak terekam semua dalam mushaf. Hal ini sebagaimana tercantum dalam kaidah nasikh mansukh dan hadis qudsi. 3 kategori nasikh mansukh menurut ulama yaitu yang pertama, ayatnya yang terhapus. Ayat yang terhapus baik hukum maupun bacaan. Yang kedua yaitu ayat yang hanya terhapus hukumnya, sementara bacaannya masih terdapat dalam mushaf. Yang ketiga yaitu ayat yang terhapus teks atau bacaannya, sedangkan hukumnya masih berlaku. Nah, dari ketiga kategori itu, yang sesuai dengan mushaf yang sampai pada kita hanyalah kategori pertama dan ketiga, yaitu ayat yang terhapus hukum maupun bacaannya, dan ayat yang terhapus teks atau bacaannya saja, sedangkan hukumnya masih berlaku. Mushaf Utsmani ini setelah disebarkan itu diragukan keintegritasannya oleh sebagian umat Islam itu sendiri, seperti keraguan yang datang dari kelompok Mu'tazilah yang saleh dan dari sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij. Selain dari kedua kelompok tersebut, keraguan terhadap keintegritasan mushaf Utsmani ini datang dari kelompok Syiah yang menganggap bahwa Utsman tidak memasukkan beberapa ayat Al-Quran ke dalam mushaf Utsmani, yang salah satunya yaitu ayat Al-Quran yang mengenai Ali. Selain dari kalangan umat Islam, dugaan kepalsuan tentang bagian Al-Quran atau keraguan akan keintegritasan mushaf Utsmani datang dari kalangan barat. Salah satunya dari Sylvestre de Sacchi, seorang orientalis asal Prancis,
yang mengungkapkan dugaan kepalsuan ayat Al-Quran yang berbicara tentang kemungkinan wafatnya Nabi. Selain itu, Gustav Weil juga ikut memperluas dugaan kepada sejumlah bagian Al-Quran lainnya, seperti mengenai ayat yang berbicara tentang perjalanan malam Nabi ke Yerusalem. Kemudian ada juga seorang sarjana Jerman bernama H. Hirschfeld yang juga mempermasalahkan keaslian sejumlah bagian Al-Quran. Salah satunya yaitu ayat yang memuat nama Nabi Muhammad yang dianggap merupakan interpolasi dan bukan bagian Al-Quran yang sejati. Dugaan-dugaan seperti ini banyak datang dari kalangan sarjana-sarjana barat lainnya yang juga mempermasalahkan salah satunya tentang Fawatih Aswar. Bahkan sampai ada yang membuat tesis untuk membuktikan dugaannya mengenai keintegritasan dari Mushaf Utsmani. Jadi kesimpulannya, kodifikasi Mushaf Utsmani dilakukan pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan dengan tujuan untuk menyamakan bacaan Al-Quran di kalangan umat Islam. Proses pengkodifikasian ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit sebagai ketuanya dengan anggotanya yaitu beberapa orang yang berasal dari kaum Quraisy dan kaum Ansor, sebagaimana yang telah ditunjuk oleh Khalifah Utsman bin Affan. Proses pengkodifikasian Mushaf Utsmani atau pengkodifikasian Al-Quran ini dilakukan dengan merujuk pada suhuf yang telah ada sebelumnya, yaitu suhuf Hafsah dan suhuf Aisyah. Nah, setelah proses pengkodifikasian selesai, kemudian Mushaf Utsmani ini disebarkan ke berbagai wilayah kekuasaan Islam dengan salinan yang diselesaikan yaitu berjumlah 4. 1 diantaranya disimpan di Madinah dan 3 diantaranya dikirim ke Basrah, Damaskus, dan Kufah. Dalam proses penyebaran ini, waktu yang digunakan cukup lama, sebab hal ini disesuaikan dengan para penghafal Al-Quran yang harus menyesuaikan hafalan Al-Qurannya dengan tulisan yang dengan bacaan yang tertulis dalam Mushaf Utsmani. Mushaf Utsmani ini memiliki karakteristiknya tersendiri, yaitu salah satunya ditulisnya dari mulai ayat-ayat terpanjang ke ayat-ayat yang lebih pendek. Kemudian setelah Mushaf Utsmani ini disebarkan ke berbagai wilayah, terdapat banyak keraguan yang baik yang datang dari kalangan umat Islam itu sendiri maupun dari kalangan barat. Yang dari kalangan Islam diantaranya yaitu datang dari kelompok Syiah, kelompok kelompok Mu'tazilah, dan sekte Maimuniyah dari aliran Khawarij. Sementara dari kalangan barat itu datang dari Gustav Weil, Sylvestre de Sacchi, dan dari H. Hirschfeld, seorang sarjana yang berasal dari Jerman. Nah, mushaf yang sampai kepada kita saat ini itu menurut beberapa riwayat sebenarnya tidak secara seluruhnya. Hal ini disesuaikan dengan kaidah nasik mansukh dan disesuaikan dengan hadis qudsi. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas, kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.